Israel diperkirakan bakal membebaskan 200 tahanan Palestina sebagai imbalan jika 4 prajurit wanita IDF dipulangkan. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat Hamas Nader Fakhori pada Senin 20 Januari 2025. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat Hamas Nader Fakhori pada Senin 20 Januari 2025. Kemungkinan Israel membebaskan ratusan tahanan itu akan terjadi jika 4 tentara Zionis dibebaskan oleh Hamas pada Minggu 26 Januari 2025. Dikutip dari Anadolu Agency, 200 tahanan Palestina itu termasuk mereka yang menjalani hukuman seumur hidup dan jangka panjang. Fakhori menyatakan bagian kedua dari tahap pertama gencatan senjata akan dimulai pada Sabtu 25 Januari 2025. Di hari tersebut, Hamas akan mengumumkan nama-nama sandera Israel yang akan dibebaskan. Sebagai imbalannya, pasukan Zionis juga akan memberikan daftar tahanan Palestina yang akan dipulangkan. Dijelaskan Fakhori, pelaksanaan pertukaran sandera dan tahanan itu akan berlangsung pada Minggu 26 Januari 2025. Dalam perjanjian itu, 1 tentara wanita Israel setara dengan 30 tahanan Palestina yang dihukum seumur hidup dan 20 tahanan dengan hukuman jangka panjang. Jika jumlah prajurit wanita IDF lebih sedikit, maka tahanan Palestina yang akan dibebaskan juga berkurang. Terkait deportasi, Fakhori menyatakan bahwa Mesir akan menjadi salah satu tujuan. Sebanyak 64 warga Palestina, termasuk anak berusia 7 tahun, ditahan oleh tentara Israel. Mereka ditahan selama serangan yang terjadi pada Senin 20 Januari 2025 di Khalkhia Timur, tepi barat utara. Dikutip dari Anadolu Agency, penangkapan itu terjadi 1 hari selesai Israel membebaskan 90 tahanan Palestina. Seperti diketahui, pembebasan puluhan tahanan itu sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas. Dilaporkan pasukan Israel IDF memasuki kota Azun dan memaksa para pedagang menutup toko-toko mereka. Rumah-rumah warga sipil dan sebuah masjid pun turut diserbu oleh IDF. Diketahui 64 penduduk Palestina ditahan dan dipaksa berbaring tengkurap di alun-alun. Kemudian mereka digiring dengan posisi tangan di bahu orang yang di depannya sambil melihat ke bawah. Puluhan orang itu dilaporkan dibawa ke kamp militer yang ada di pintu masuk utara kota. Dalam penyerbuan itu, pasukan Israel turut menembakkan peluru tajam dan gas air mata. Hamas merespons serangan Israel di wilayah Khalkhia, utara tepi barat. Diketahui, pemukim Israel menyerang wilayah tersebut pada Senin 20 Januari 2025, sehari selesai IDF membebaskan 90 tahanan Palestina. Menanggapi itu, militan Palestina pun menyerukan intifada kemarahan buntut serangan tersebut. Dikutip dari Tribun News, Hamas menyerukan pada masyarakat Palestina di tepi barat untuk melakukan aksi perlawanan terhadap serangan-serangan pemukim Israel. Dalam seruannya, Hamas meminta para warga Palestina mengambil tindakan di semua gubernuran di tepi barat. Diketahui pemukim Israel menyerang beberapa daerah di wilayah tersebut. Mereka membakar rumah, toko, hingga kendaraan milik warga Palestina. Selain itu, mereka juga melempari batu dan bom Molotov ke arah warga sipil. Houthi Yaman memperingatkan agar Israel tak melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas. Hal itu disampaikan pemimpin Houthi Abdul Malik al-Houthi dalam pernyataannya pada Senin 20 Januari 2025. Dikutip dari Tribun News, Houthi menekankan bahwa pihaknya memantau pelaksanaan gencatan senjata di jalur Gaza. Pihaknya pun menegaskan bahwa Houthi siap menyerang Israel jika IDF mengingkari kesepakatan. Al-Houthi juga menekankan bahwa kelompoknya bersiap untuk menghadapi eskalasi berikutnya dengan Israel. Ia lantas memperingatkan jika Israel melanggar gencatan senjata, maka Houthi dan perlawanan Palestina akan membalas. Sebelumnya, Houthi menekankan kelanjutan dukungannya terhadap Hamas. Pihaknya juga berkoordinasi penuh dengan militan Palestina itu
untuk melawan setiap pelanggaran yang dilakukan IDF selama gencatan senjata. الآن ومع ما من الله به حاليا من الانتصار الكبير لإخوتنا المجاهدين في قطاع غزة، ومع دخول الاتفاق في مراحل التنفيذ، نحن الآن نرصد ما يتم ونرصد مراحل تنفيذ الاتفاق، ونحن في هذه المراحل بكلها جاهزون للتصعيد في أي مرحلة يعود العدو الإسرائيلي فيها إلى التصعيد وينكث بالاتفاق. نحن في جهوزية مستمرة والأيدي على الزناد، وعملياتنا مرتبطة بمدى تنفيذ العدو للاتفاق. نحن فيما يتعلق بما بعد ذلك، يعني في المرحلة الحاضرة والمستقبلة، القضية الفلسطينية قضية باقية. المسجد الأقصى والمقدسات، الشعب الفلسطيني حقه في الحرية والاستقلال، تطهير وتحرير فلسطين، كل فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي، قضية باقية، والمسؤولية فيها مسؤولية مستمرة علينا وعلى كل المسلمين. ولذلك نحن نركز على الاستعداد للجولات الآتية. حتما لا بد من جولات آتية. ما تم حتى الآن هو جولة على مدى 15 شهرا، هذه جولة من المواجهة مع العدو الإسرائيلي. هناك جولات قادمة نسعى أيضا للاستعداد لها مع الجهوزية المستمرة الآن للتدخل الفوري في أي وقت يعود العدو الإسرائيلي فيه إلى التصعيد وجرائم الإبادة الجماعية والحصار لقطاع غزة ومنع الغذاء والدواء عن أهالي غزة. جاهزون للعودة إلى التصعيد مرة أخرى مع إخوتنا المجاهدين في فلسطين، ومستعدون وعاملون باستمرار للاستعداد للجولات الآتية الحتمية في كل المجالات من أجل أداء أقوى من هذه الجولة بإذن الله تعالى على كل المستويات. أيضا سنتصدى لكل محاولات الأعداء ولكل أجندتهم الرامية إلى إزاحة شعبنا عن موقفه وتوجهه بمختلف الأساليب التي يستخدمها الأعداء. الأعداء لهم أجندتهم لهذه المرحلة التي سيتحركون فيها، سواء ضد الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء أو ضد جبهات الإسناد ومنها جبهة اليمن. Pasukan Israel rupanya melakukan serangkaian tindakan keji sebelum akhirnya membebaskan 90 tahanan Palestina. Mantan tahanan IDF itu menceritakan penyiksaan, kekerasan, hingga penghinaan yang mereka alami beberapa jam sebelum dibebaskan pada Minggu 19 Januari 2025. Dikutip dari Middle East Eye, selama di penjara, seorang tahanan diinterogasi dengan kedok pemeriksaan medis. IDF juga disebut kerap menyemprotkan gas ke dalam sel penjara. Tak hanya itu, sebagian tahanan juga dikurung di sel isolasi seminggu sebelum gencatan senjata berlaku. Para tahanan juga menjadi sasaran penggeledahan kamar dan ditelanjangi hampir setiap hari. Mereka bahkan hanya diberi sedikit makanan selama ditahan. Rahad Amr, pemuda asal Hebron, mengungkap, beberapa jam sebelum dibebaskan, para tahanan wanita mengalami kekerasan. Petugas Israel melakukan pemukulan, penyiksaan, hingga ada yang diseret dengan rambutnya. Militer Israel memberitahu warga Palestina bahwa mereka bisa kembali ke Gaza Utara. Namun hal itu akan terjadi jika Hamas menegakkan kesepakatan gencatan senjata. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara IDF Avichai Adriel lewat X-nya Selasa 21 Januari 2025. Dikutip dari The Times of Israel, pada hari ke-7 gencatan senjata, Sabtu 25 Januari 2025, warga Palestina bisa kembali ke Gaza Utara. Bahkan Israel menyatakan bahwa tak akan ada pemeriksaan apapun. Kemudian pada hari ke-22 gencatan, warga sipil Palestina akan diizinkan kembali ke utara dengan berjalan kaki. Mereka diarahkan untuk melewati Jalan Salah al-Din. Meski tak ada pengecekan oleh IDF, Adriel memperingatkan agar warga Gaza tak mendekati wilayah tempat pasukan Israel masih dikerahkan.
termasuk zona penyangga di sepanjang perbatasan, koridor Philadelphia, dan koridor Netzarim. Setelah membebaskan 3 sandera wanita Israel, Hamas akan kembali memulangkan sejumlah tawanannya. Diketahui gelombang kedua pembebasan sandera itu akan dilakukan pada Sabtu 25 Januari 2025, hari ke-7 gencatan senjata. Dilaporkan Hamas akan kembali membebaskan sandera wanita. Kali ini, militan Palestina tersebut akan memulangkan 4 tawanan. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu diungkap oleh pejabat Hamas Taher al-Nunu. Namun ia tak membeberkan nama-nama sandera yang akan dibebaskan pada hari ke-7 gencatan itu. Adapun diketahui terdapat 7 sandera wanita yang tersisa dari daftar awal 33 sandera yang akan dibebaskan di tahap pertama gencatan senjata. Mereka adalah Arbel Yehud, Shiri Silberman Bibas, Liri Albak, Karina Arif, Agam Berger, Daniel Gilboa, dan Nama Levi. Seiring dengan pembebasan itu, Israel dikabarkan akan memberi imbalan berupa pemulangan 120 tahanan Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.